Ini adalah proses implan gigi kalau gigi kalian sudah membusuk. Nah, pertama-tama gigi yang sudah membusuk akan dicabut, di mana kita akan diberikan anestesi di bagian rahang kita untuk mencabut gigi ini nih. Nah, setelah 2-6 bulan lukanya sudah menutup seperti ini, akan dibuka kembali untuk pemasangan implan tempat pemasangan gigi baru kita nih di bagian gusinya ini. Nah, di sini akan dilakukan beberapa proses pengeboran, dan sebelum pengeboran seperti ini pastinya di bagian gusi kita juga sudah diberikan anestesi sehingga kita tidak merasakan sakit sama sekali. Nah, setelah itu barulah proses pemasangan tempat untuk pemasangan implan gigi kita ditaruh seperti ini guys, dan didiamkan selama 2-6 bulan lagi dan dijahit seperti ini untuk menunggu lukanya sampai menutup lagi. Nah, setelah proses 2-6 bulan ketika lukanya sudah menutup dengan sempurna, barulah dilakukan proses berikutnya di mana akan dilakukan pemasangan gigi implan baru. Dan akhirnya pemasangan gigi implan pun berhasil seperti ini. Wow, keren kan? Guys, coba kalian perhatikan udang ini guys. Ini adalah udang yang sangat unik sekali karena udang ini membantu membersihkan gigi para perenang. Udang ini adalah udang yang sangat unik sekali karena udang ini adalah udang pembersih yang berasal dari Hawaii, dimana kalau kalian membuka mulut kalian, udang ini akan membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam mulut kalian itu menggunakan 2 kaki yang ada di depan udang ini. Perlu kalian perhatikan, kalau kalian ingin melakukan hal seperti ini, kan harus benar-benar mengetahui jenis udangnya, di mana jenis udang ini tuh ada ciri khasnya, dia itu ada garis putihnya di tengah, kemudian di pinggirnya itu adalah garis oranye. Dan memang makanan utama dari udang ini adalah parasit-parasit yang ada di ikan. Tapi kalau misalnya kita membuka gigi kita, dia itu akan masuk dan memakan parasit yang ada di dalam gigi kita, termasuk kotoran-kotoran di dalam gigi kita. Nah, tapi perlu kalian catat, kalau kalian mau melakukan hal seperti ini kan harus didampingi dengan perenang senior atau perenang profesional. Jangan pernah melakukan sendirian ya guys, karena berbahaya. Inilah proses bagaimana mesin minum otomatis bekerja yang bisa memberikan kalian minuman tanpa ada orang sama sekali. Jadi ginilah kira-kira yang akan terjadi kalau kalian melihat tengkorak membuat popcorn. Jadi di dalam sebuah rumah ada sebuah tengkorak yang sedang membuat popcorn dari biji jagung seperti ini guys. Dia itu mengambil satu persatu biji jagungnya seperti ini, dimasukkan ke dalam sebuah ember seperti ini. Jadi setelah embernya ini penuh, dia meminta asisten bebeknya ini untuk mendorong ember tersebut. Dan setelah itu dia itu sambil istirahat sebentar, minum, dan kemudian dia itu langsung pergi ke dapurnya ini. Di dapurnya ini asistennya itu sudah siap membantu, dimana dia pertama-tama menyalakan terlebih dahulu api kecilnya. Kemudian dia itu memasukkan jagung-jagungnya ini untuk dijadikan popcorn seperti ini. Menurut dia, untuk membuat popcorn yang sangat enak, kalian itu harus sabar. Kemudian setelah matang, kalian harus langsung memindahkannya ke dalam baskom seperti ini guys. Nah, seperti itulah tips yang diberikan oleh manusia tengkorak ini untuk membuat popcorn yang sangat enak sekali. Tapi sayangnya pada suatu saat popcornnya ini malah meledak dan pergi ke tetangganya. Dan tetangganya ini malah memakan popcornnya guys. Wow. Ini adalah ide menu berbuka puasa yang sangat mudah sekali dibuat, tapi sangat keren, yaitu telur Jepang seperti ini. Kalau kalian bosan dengan menu berbuka puasa yang itu-itu aja, kalian bisa membuat telur Jepang seperti ini di rumah dengan sangat mudah sekali. Yang perlu kalian lakukan adalah kompor dan sebuah telur. Nah, di sini pertama-tama kalian tuang 1 centong telur seperti ini, kemudian kalian nyalakan api yang sangat kecil sekali karena kalau terlalu besar nanti telurnya itu terlalu cepat matang. Nah, kemudian ketika telur itu sudah mulai 1/4 matang, kalian harus mengambil menggunakan sumpit kayu seperti ini, habis itu diputar supaya menjadi omelet tornado seperti ini guys. Setelah bentuknya jadi seperti ini, kalian langsung tuang di atas nasi panas seperti ini. Kemudian kalian tambahkan dengan kuah tomat seperti ini, dan kalian hiasi dengan menu-menu yang kalian ingin tambahkan. Ini adalah menu yang sangat mudah sekali kalian buat di rumah. Bisa kalian perhatikan nih guys, ketika orang ini memotong telurnya itu, wah, rasanya itu luar biasa enak banget loh guys. Silahkan dicoba ya. Kira-kira inilah yang akan terjadi bila kalian mendiamkan raspberry berbulan-bulan di dalam air seperti ini. Sangat menjijikan. Jangan pernah kalian mendiamkan raspberry di dalam air seperti ini, karena inilah yang akan terjadi. Di dalam beberapa minggu pertama, raspberry ini akan kelihatan seperti biasa aja, bahkan airnya itu akan berubah menjadi merah seperti ini. Tapi setelah melewati minggu pertama, raspberry ini akan berubah menjadi warna krim, kepucat-pucatan, dan kehitam-hitaman, karena dia tuh terendam air seperti ini, dan airnya itu juga akan semakin menghitam seperti ini guys. Bisa kalian perhatikan, sangat menjijikan di bagian bawahnya ini. Kemudian lewat dari 1 bulan, airnya ini akan mencoklat dan baunya itu akan sangat busuk sekali guys. Jadi kalian bisa perhatikan, ini jangan pernah kalian lakukan karena sangat menjijikan guys. Bahkan yang menjijikannya, setelah lewat dari 80 hari dan kalian membukanya, kalian akan melihat airnya ini sangat jorok sekali, penuh dengan bakteri dan sangat bau sekali. Jadi jangan pernah melakukan percobaan ini di rumah ya guys. Inilah proses bagaimana membuat es krim sandwich seperti ini. Kira-kira bagaimana ya guys? Nah, kalau kalian sering memakan es krim di supermarket, kalian pasti penasaran dong bagaimana sih sebenarnya es krim itu dibuat di pabrik. Nah, ini dia caranya guys.
Pertama-tama tepung susu dicampur dengan gula dimasukkan ke dalam mesin seperti ini yang akan diaduk menjadi adonan es krim yang nantinya akan menjadi es krim. Nah di sini setelah adonan es krim ini jadi seperti ini, barulah dimasukkan di mesin di mana digabungkan dengan biskuit yang dijadikan menjadi es krim sandwich seperti ini guys. Jadi dipencet aja seperti itu. Nah setelah digabungkan barulah es krim tersebut yang sudah menjadi es krim sandwich dimasukkan ke dalam kemasan seperti ini. Nah di sini kalau kalian penasaran juga bagaimana es krim cone itu dibuat seperti ini guys. Pertama-tama cone-nya itu disiapkan terlebih dahulu, dimasukkan ke dalam bungkusnya, kemudian barulah dimasukkan es krim di atasnya seperti ini. Nah kalau misalnya di dalam es krim cone tersebut ada topping ya, barulah topping ini dimasukkan dalam proses terakhir seperti ini guys. Wow, keren banget ya. Inilah yang akan terjadi bila kalian mendiamkan cerutu bersama minuman alkohol di ruangan terbuka seperti ini. Kira-kira inilah yang akan terjadi bila kalian mendiamkan cerutu bersama minuman alkohol di ruangan terbuka. Pertama-tama langsung kita nyalakan cerutunya terlebih dahulu ya guys. Nah kalau kalian mendiamkan cerutu, rupanya cerutu ini bisa bertahan selama beberapa jam sampai habis seperti ini guys. Nah tapi kalau minuman alkohol kalian diamkan di ruangan terbuka, rupanya memang benar minuman alkohol akan menguap seperti ini nih. Dan 1 gelas minuman alkohol itu bisa bertahan selama 1 bulan, tapi dia itu akan berkurang sedikit demi sedikit seperti ini nih guys. Sampai sudah 1 bulan minuman alkohol ini akan habis menguap. Dan rupanya biarpun minuman alkohol ini mengandung alkohol, tapi ketika dia itu sudah menguap sampai habis, dia itu akan menimbulkan jamur juga di bagian bawah seperti ini guys. Nah jadi itulah yang akan terjadi kalau kalian mendiamkan cerutu bersama minuman alkohol di ruangan terbuka. Coba kalian perhatikan tingkah laku dari penguin ini. Rupanya mereka kalian ada temannya itu akan parah. Tingkah laku penguin tuh nakal banget kan guys. Coba tag teman kalian yang tingkah lakunya tuh kayak penguin. Parah. Lagi viral ajaran sesat seorang kiai yang mengatakan kalau lagi puasa itu boleh rokok dan kalau suami istri itu boleh berhubungan. Yang laki-laki bisa merokok di siang hari karena rokok itu tidak mengenyangkan perut. Sekali lagi, saudara-saudara bisa merokok di bulan puasa karena merokok itu tidak mengenyangkan, ya. Dan sekali lagi, bagi yang punya suami istri boleh berhubungan di siang hari di waktu bulan puasa, asalkan jangan berhubungan dengan istri orang. Sekali lagi ditegaskan ya, kalau kalian semua kalau ikut dengan saya, dijamin masuk surga bersama-sama saya. Karena saya ini kiai yang makrifat. Ya. Inilah rahasia bagaimana orang bisa berlari di atas air seperti ini. Kalau kalian melihat percobaan di atas ini, kalian akan dibuat kebingungan sekali bagaimana tidak dua orang ini berusaha untuk berlari secepatnya agar bisa berlari di atas air seperti ini. Tapi menurut para ilmuwan, hal ini tidak mungkin sekali bisa terjadi karena ketika kita berlari itu, tekanan akan membuat kita jatuh ke dalam air dan tidak akan bisa berlari jauh seperti ini. Sebenarnya konsep berlari seperti ini, mereka itu berpikir seperti melemparkan batu di atas air. Jadi kalau misalnya kita berlari dengan sangat cepat, akan membuat kita bisa berlari di atas air. Tapi rupanya trik berlari di atas air tersebut ini hanyalah ilusi di mana mereka itu membuat jembatan yang tidak terlihat di bawah air tersebut, sehingga ketika mereka berlari itu mereka akan menginjak jembatan ini dan kelihatan seperti sedang berlari di atas air. Jadi secara fisika kalau kalian ingin berlari di atas air, kalian harus benar-benar sangat cepat sekali, tidak bisa hanya berlari seperti ini guys. Kalian tahu gak sih kenapa rambut samurai itu bentuknya aneh, harus botak di tengah seperti ini? Rupanya ini alasannya guys. Rupanya potongan rambut seperti ini disebut dengan potongan rambut chonmage yang merupakan potongan rambut tradisional dari samurai Jepang yang sangat terkenal pada zaman Edo. Dan fungsi rambut yang dibotakkan di bagian depan ini digunakan untuk menahan kabuto atau helm samurai agar tidak mudah terjatuh. Selain itu, seorang samurai juga mengalami kerugian yang sangat besar sekali kalau dia itu memiliki rambut yang banyak di depannya ini. Helmnya itu akan sering jatuh dan membuat dia itu tidak bisa mengendalikan pisaunya dengan sangat mudah. Tapi sayangnya gaya rambut seperti ini mulai tidak bisa diterima pada tahun 1836. Anak-anak pada era itu sudah mulai malu ketika menggunakan rambut seperti ini. Dan akhirnya perubahan gaya rambut itu diikuti dengan masuknya beberapa produk pomade karena salah satu tokoh Amerika yaitu Elvis. Nah, Elvis sering menggunakan pomade untuk membuat gaya rambut pompadur. Nah, kalau kalian mau nge-style rambut kalian bisa juga menggunakan pomade Tizen seperti ini. Dijamin rambut kalian bakal lebih rapi dan lebih keren.